Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami, Engkau setia. Yesus, Engkau ada bersama kami. Yesus, Engkau sertai kami. Engkau tuntun langkah hidup kami. Haleluya. Glory.
Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali bersekutu kepada Tuhan di pagi hari ini. Berkati firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami dari hari ke sehari dibuat Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pengurapan-Mu, kasih setia-Mu ada di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang berjudul perkatakan perkataan yang baik. Ya, saya sering mendengar, apalagi di Jawa Timur ya, bukan hanya di Jawa Timur sih sebetulnya. Di mana-mana itu banyak orang yang tidak mengontrol kata-katanya. Ngomongnya sembarang gitu ya saudara. Ngomongnya itu ketika dia ngomong omongan yang buruk, omongan yang kotor gitu ya. Rasanya tidak ada beban gitu. Rasanya santai saja. Tetapi bukan hanya itu, kadang juga saya menemukan orang-orang di dalam gereja sekalipun, waktu ngomong sama orang lain, omongannya itu sebetulnya menjatuhkan iman orang lain. Omongannya itu sebetulnya membuat orang lain down gitu ya. Tapi dia merasa baik-baik saja, merasa tidak melakukan apa-apa. Padahal omongannya itu bisa melukai orang lain. Tapi dia merasa, enggak, saya enggak melakukan yang buruk. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama perkatakan perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Nah, kita lihat di dalam Alkitab, apa itu perkataan yang baik. Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 berkata,
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat ke-32 termasuk ayat 29 ini, Rasul Paulus sedang mengontraskan dua gaya hidup. Ya, gaya hidup yang belum mengenal Allah ada di ayat 17 dan ayat 19, dan gaya hidup yang sudah mengenal Allah ayat 20 sampai dengan ayat 24. Orang-orang percaya berada dalam proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nanti saudara bisa baca sendiri Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Gaya hidup yang belum mengenal Allah itu seperti apa dan gaya hidup yang sudah mengenal Allah itu seperti apa. Dan bagaimana kita sebagai orang percaya yang mengenal Allah sedang berproses untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang terus-menerus menanggalkan manusia lamanya. Terus-menerus. Ya saudara, terus menerus. Saya percaya, saya sangat yakin Roh Kudus terus menerus berbicara kepada kita, menuntun kita. Ada hal-hal yang belum berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu akan terus menerus diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita terus berubah ke arah Kristus, terus bertumbuh ke arah Kristus. Saya senang ya kalau mendengar khotbah Bapak Gembala Pak Hosea ya. Dari saya masih kecil, dari masih remaja gitu sampai sekarang tidak berubah. Khotbahnya selalu mengajar jemaat untuk bertumbuh dalam Tuhan, untuk menjadi manusia yang baru. Untuk meninggalkan manusia yang lama, bertumbuh terus-menerus, menanggalkan manusia lamanya. Dan berproses menjadi manusia yang baru, manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, kalau kita ini anak-anak Allah, identitas kita adalah anak-anak Allah, ya. Maka seharusnya identitas kita ini melahirkan perilaku yang baru. Tidak sama. Kadang kan kita lihat ya ada orang ikut Tuhan dari masih muda sampai tua. Ya podo hai saudaraku. Tidak ada perubahan. Yang marah terus marah, tambah parah. Yang jahat, tambah jahat, terus jahat, semakin jahat. Yang hidupnya nggak karu-karuan, semakin nggak karu-karuan, tambah nggak karu-karuan. Konstan gitu ya. Bukan hanya konstan, meningkat. Yang suka bohong, suka minjem uang kanan kiri, ya terus dibawa kebiasaan itu. Sampai tua, tidak ada perubahan. Nah, saudara, apakah benar kita sudah memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Allah? Karena identitas yang baru sebagai anak-anak Allah seharusnya melahirkan perilaku yang baru. Yaitu orang-orang yang tidak lagi nyaman, tidak lagi senang dengan hidup lamanya. Dan mau terus berubah menjadi manusia yang baru. Manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Sebagai manusia baru, ya, ada tindakan-tindakan tertentu yang tidak cocok dengan identitas kita yang baru sebagai manusia baru. Itu yang harus kita tinggalkan.
Semua tindakan itu perlu dihindarkan, perlu ditinggalkan, perlu dilepaskan. Nah, salah satunya saudaraku adalah ucapan atau perkataan kita. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih remaja, saya bergaul dengan teman-teman gitu ya. Saya dari sekolah minggu diajari sama guru-guru sekolah minggu, gak boleh ngomong kotor ya, gak boleh meso-meso. Ngomongnya harus yang benar, omongannya yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika remaja, beranjak remaja, ketemu teman-teman yang meso, itu dalam hati, loh kok meso ya dia ya, aku gak boleh meso, aku gak boleh meso. Tapi karena bergaul, kumpul, lama-lama ikut meso saudaraku. Tapi sekali lagi, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Hati saya enggak tenang waktu saya marah dan saya meso saudaraku. Hati saya enggak tenang. Lalu saya datang kepada pembina remaja pada waktu itu. Om, saya ini loh meso-meso om. Gimana caranya supaya enggak meso om? Wah, pembina remajanya enak sekali ngomongnya saudaraku. Tapuan mulutmu. Ya. Tapuan mulutmu kalau meso. Akhirnya saya taat saudaraku. Tapuk saudaraku. Loro saudara ya, sakit saudaraku. Tapi karena sering tapui sakit, saya berubah. Enggak lagi meso-meso. Ternyata hidup dalam Tuhan itu lebih enak daripada hidup jauh dari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan enggak meso, mulutnya enggak ditapuk. Tapi jauh dari Tuhan, meso-meso, sakit mulutnya ditapui saudara ya. Sebagai manusia baru, ternyata kita tidak hanya diajarkan untuk tidak berbohong, tetapi juga tidak berkata-kata kotor. Ya, kita bukan hanya diajari, kamu nggak boleh berbohong, tapi juga kita nggak boleh berkata-kata kotor, saudaraku. Kata-kata yang ya nggak apa-apa kok, semua orang ngomong kok. Kalau kita nggak ikut ini, nggak ikut tren ini, kita nggak ngikutin zaman. Saya pernah ngobrol sama anak muda ya. Dia suka ngomong, kan sekarang lagi ngetren ngomong, ada kata jir gitu ya. Dan lain sebagainya. Saya bilang itu dari akar kata, itu sebetulnya dari kata apa? Itu dari kata ini, kamu loh sedang ngomongin temanmu seperti binatang ini. Lalu dia jawabnya gini, nggak gaul ya. Nggak gaul katanya. Waduh saudara ya. Kalau mau gaul harus ngomong kayak gitu. Waduh saudara. Ya, saudara kadang kita kepingin gaul, kita kepingin diterima oleh dunia, kita ingin diterima oleh orang lain. Lalu kita berkata-kata yang kotor. Kita menganggap itu wajar. Tapi Alkitab katakan jangan berkata-kata kotor. Logos sapros atau perkataan kotor dipahami sebagai rujukan pada segala macam perkataan yang tidak berguna. Ya, logos sapros. Perkataan kotor ini menunjuk kepada perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang enggak ada gunanya. Perkataan yang tidak membangun orang lain. Bukan hanya kutukan atau umpatan, ya, bukan hanya kata-kata kutuk, bukan hanya kata-kata umpatan saja. Bukan saja gurauan yang mesum atau kurang ajar. Nah, ini kata-kata yang kadang kita itu ngomongnya mesum-mesum, ya saudara, kurang ajar. Namun segala perkataan yang tidak bermanfaat bagi orang lain, itu perkataan kotor. Tidak boleh kita ucapkan. Tidak boleh ada di dalam hidup manusia baru. Kadang kalau kita kumpul dengan teman-teman kita, kalau enggak mesum itu enggak enak. Ya, harus mesum dikit-dikit. Gurauannya gurauan yang kurang ajar. Ini omongan yang tidak bermanfaat bagi orang lain, saudaraku. Apalagi kutukan, apalagi umpatan. Pokoknya perkataan yang tidak bermanfaat bagi orang lain, itu tidak boleh kita ucapkan.
tidak boleh kita katakan. Namun yang harus kita katakan adalah perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Perkataan yang benar Alkitab katakan adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun. Semua orang percaya, saudara dan saya, dapat berperan dalam pembangunan tubuh Kristus melalui perkataan kita. Sudah nggak perlu jadi pengkhotbah, tapi saudara bisa membangun orang lain dari perkataan saudara. Saudara nggak perlu, saya harus sharing dulu untuk membangun orang lain. Enggak. Dari perkataan saudara sehari-hari, saudara bisa membangun tubuh Kristus, membangun orang lain, membangun jemaat Tuhan menjadi jemaat yang kuat. Bukan perkataan yang menghakimi. Perkataan yang membangun adalah perkataan yang diwarnai dengan kebenaran dan kasih yang bermanfaat bagi pertumbuhan rohani orang lain. Ya. Waktu teman kita ada dalam kesusahan, waktu teman kita jatuh, syukur, ini bukan perkataan yang membangun. Waktu teman kita terpuruk, kita datang, kita ngomong, ayo datang sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, Tuhan setia, Tuhan mengasihi, Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu. Ini perkataan yang membangun saudaraku. Tapi kalau, ya kamu sih, makanya penuh dosa sih. Ya saudara, tidak membangun orang lain. Orang yang down tambah down. Anak-anak kita mungkin pulang, tidak selalu dia berhasil mungkin. Ya tidak selalu anak itu berhasil terus, kadang ada tidak berhasilnya. Waktu dia datang, nggak berhasil. Makanya BO ya, dilanjut dan sebagainya. Tidak membangun. Dia menjadi rendah diri. Tapi ketika anak itu tidak berhasil, nggak apa-apa nak. Ayo berjuang terus, percaya sama Tuhan, berdoa. Lakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan tolong. Nggak apa-apa nak. Kadang kamu bisa tidak baik, tapi kamu harus terus maju. Ini perkataan-perkataan yang membangun. Berapa kali saudaraku dengan perkataan kita membunuh orang lain. Kita membunuh anak-anak kita. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang mereka waktu ketika mereka muda ada yang memberontak, ada yang hidup sembarangan. Ada yang hidupnya kacau saudaraku. Karena dia bilang, mama saya kalau ngomong sama saya dulu waktu saya masih kecil, kamu itu bodoh, kamu itu jelek, kamu itu pokoknya yang buruk-buruk. Papa saya apa ya? Itu membekas, membuat perilakunya berubah saudaraku. Membunuh karakter anak kita. Mari perkatakan perkataan yang menumbuhkan rohani orang lain. Apapun yang kita ucapkan seharusnya selaras dengan nilai-nilai kebenaran firman. Tidak ada kesombongan, tidak ada penghakiman, dipenuhi belas kasihan. Wah, percaya sama Tuhan, ini loh aku loh, lihat aku, setia kan, wah. Sombong saudara ya, tidak ada penghakiman, dipenuhi dengan belas kasihan karena saudara mengasihi. Ada penerimaan terhadap kelemahan orang lain, ada kemurahan untuk menolong orang lain supaya mereka juga bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Ya saudara. Apa itu perkataan yang benar? Yang kedua perkataan yang benar, firman Tuhan katakan adalah perkataan yang bermanfaat. Perkataan yang bermanfaat atau membangun di mana perlu, Alkitab katakan. Ya, membangun di mana perlu. Mungkin saudara punya perkataan yang membangun, tapi ngomong terus. Padahal orang itu mungkin nggak perlu diajak ngomong. Ya, hanya perlu dipeluk. Di mana perlu, ini perkataan yang bermanfaat. Perkataan yang sesuai dengan keperluan mereka.
Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kata-kata yang penuh kasih. Ya, kata-kata yang mengoreksi tapi tanpa penghakiman. Ini di mana perlu? Ya, kamu salah. Tapi percayalah, Tuhan sanggup mengubah kalau kamu mau bertobat. Ya, daripada, ya kamu salah sih, makanya hidup itu harus kudus, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ada penghakiman di situ. Enggak kayak kamu ini, kacau ya. Mengoreksi tanpa menghakimi. Ini perkataan yang bermanfaat saudaraku. Mendorong tanpa memaksa. Ayo nak, kamu bisa nak. Kamu bisa bersama dengan Tuhan nak. Ayo nak, kamu bisa. Wong kamu tuh pinter kok sebetulnya. Masa gini, sini mama. Ini memaksa saudaraku. Mendorong tanpa memaksa. Mengarahkan tanpa menggurui. Gini loh harusnya. Ini pengalaman saya ya, harusnya begini. Kalau ini salah, ini menggurui saudaraku. Mengarahkan tanpa menggurui. Bahkan saudaraku. Sebuah sapaan yang cuma nanyakan kabar, gimana kabarnya? Bukan hanya basa-basi ya, tapi dari hati yang penuh kasih. Gimana kabarnya? Itu sudah sangat bernilai bagi orang lain. Ini perkataan-perkataan yang benar. Perkataan yang bermanfaat. Mari kita ucapkan perkataan-perkataan ini saudara. Perkataan yang membangun, perkataan yang bermanfaat. Mengucapkan perkataan yang benar, yaitu perkataan yang membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Adalah buah yang dihasilkan sebagai manusia baru dalam Kristus. Firman Tuhan tidak hanya mengajarkan orang-orang Kristen untuk berhenti melakukan yang jahat, tetapi juga melakukan yang baik. Tidak cukup untuk berhenti berdusta, tetapi mulai mengatakan kebenaran. Amin, saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru dengan perkataan yang benar. Yaitu perkataan yang membangun dan perkataan yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengingatkan kami hari ini supaya kami hidup berpadanan sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Allah yang hidup dari hari ke hari meninggalkan manusia lama kami dan hidup dari hari ke hari menjadi manusia yang baru, manusia yang sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam hal ini melalui perkataan dan ucapan kami. Biarlah perkataan kami bukanlah perkataan yang kotor, perkataan yang buruk, tapi perkataan kami adalah perkataan yang benar, perkataan yang membangun orang lain, perkataan yang bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami, keluarga kami boleh bertumbuh semakin hari mengenal Tuhan dengan baik melalui perkataan kami. Mereka ditumbuhkan kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menuntun langkah saudara hari ini sampai selama-lamanya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang membangun dan perkataan yang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.